Hai, nama saya Joe Michael, dan saya bersama teman saya Samuel telah membuat karya ilmiah yang akan kami bagikan lewat video ini, yang berjudul Pengaruh Media Sosial Bagi Remaja. Media sosial sudah sangat melekat dalam kehidupan kita, terutama di kalangan remaja. Memang media sosial sangat membantu kita untuk cepat mendapatkan informasi dan hiburan. Akan tetapi, tidak semua remaja bisa mengendalikan diri dalam menggunakan media sosial, sehingga banyak remaja yang terkena pengaruh buruk dari media sosial. Namun juga ada pengaruh baiknya. Saya dan Samuel berusaha mencari jawaban bagaimana pengaruh media sosial bagi remaja. Pengertian dari media sosial sendiri adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami mengumpulkan penelitian kami dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif atau bisa disebut wawancara, dan kami juga mengambil penelitian-penelitian yang berada di Google melalui artikel-artikel yang terpercaya. Pengaruh buruk media sosial pada remaja. Pengaruh buruk media sosial pada remaja bisa kita lihat pada remaja-remaja yang biasa terlalu fokus dalam memainkan media sosialnya hingga dia akan cuek dengan lingkungan sekitarnya. Pengaruh buruk media sosial lainnya adalah kita bisa lihat adalah bahwa remaja tersebut akan kesusahan dalam mengendalikan emosinya, serta remaja tersebut akan lebih suka dalam menyendiri karena dia lebih menyukai berbicara melalui sosial media saja daripada secara langsung. Pengaruh buruk media sosial lainnya yang bisa kita lihat adalah bahwa remaja itu akan merasa gugup jika berbicara dengan orang lain, serta lain-lainnya yang bisa kita lihat. Mama, apa perbedaan anak zaman dulu yang tidak memakai media sosial dengan zaman sekarang? Kalau anak zaman dulu yang tidak punya media sosial, kegiatannya kalau lagi nggak sekolah, ya baca buku, kalau nggak, ya ngobrol sama teman-temannya, bersosialisasi. Beda dengan zaman sekarang, anak-anak sekarang, kalau tidak ada kegiatan sekolah, kalau nggak main game ya medsos. Dan saya sendiri juga meneliti, dan saya sudah mencoba untuk 1 tahun tidak menggunakan media sosial, cuma Instagram, dan hasilnya saya mendapat 3 poin yang paling saya rasakan. Yang pertama, saya selalu ketinggalan apa yang teman-teman saya omongin. Saya benar-benar nggak ngikutin apa yang mereka omongin, ketinggalan update. Yang kedua, selalu terbenak di pikiran saya ini mau ngapain ya sekarang saya mau ngapain ya, karena benar-benar anak-anak zaman sekarang kan milenial nggak ada kerjaan lain selain media sosial atau bermain game. Dan akhirnya saya terbenak itu, dan akhirnya saya punya pikiran untuk melakukan hal lain. Ketiganya apa ya, ada waktu buat tidur, ada waktu untuk tidur. Saya dan Samuel juga sudah meringkas beberapa apa yang kita dapat dari Google. Salah satunya adalah dari Primark di tahun 2017. Dia juga meneliti mengenai kemungkinan adanya pengaruh antara penggunaan jumlah media sosial yang dimiliki dengan depresi dan kecemasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 7-11 platform media sosial memiliki risiko 3 kali lebih besar terkena depresi dan kecemasan dibanding seorang hanya menggunakan 2 platform media sosial. Kami juga menemukan penelitian yang berasal dari 3 orang pemuda-pemudi dari Indonesia, Putri, Nurwati, dan Budiarti, yang menyebutkan dalam penelitiannya bahwa media sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif antara lain memperluas jaringan pertemanan, mendapat informasi yang bermanfaat. Namun, dampak negatifnya, tidak semua pengguna media sosial merupakan pengguna yang sopan dalam bertutur kata atau berbagi konten, dan dapat mengganggu kehidupan serta komunikasi pengguna media sosial dengan keluarganya. Dibilang juga bahwa dari media sosial juga kita bisa mendapat penularan emosi meskipun tidak terjadi melalui interaksi secara langsung. Dan yang lebih parahnya adalah tanpa informasi nonverbal.
Jadi dari hasil semua penelitian yang telah kita teliti, kita mendapat perilaku yang baik dan dapat perilaku yang buruk. Perilaku yang baik antara lain mendapat pengetahuan yang berdampak positif pada perilaku pengguna, tergantung penggunanya. Dan pengaruh buruknya, lupa waktu dan kadang hanya menghabiskan waktu hanya pada hiburan semata di sosial media, cuek atau tidak peka terhadap lingkungan sekitar, menutup diri dari banyak orang karena sudah terbiasa berbicara lewat virtual, apalagi mendapat pengaruh-pengaruh buruk dari media sosial yang begitu luas dan bebas, membuat pengguna menjadi depresi, dan yang terakhir membuat kita tidak terbiasa untuk berinteraksi secara langsung, lupa waktu untuk tidur atau beristirahat. Kami menarik kesimpulan bahwa media sosial memang sangat membantu dalam kehidupan, akan tetapi tetap memiliki banyak yang buruk, dampak buruk, dan banyak sekali yang tidak baik untuk kita. Karena itu, orang tua zaman sekarang harus bisa menjadi peran penting dalam mengawasi sosial media anak-anaknya, dan juga para remaja agar bisa mengontrol media sosial, agar bisa tetap menjaga perilaku mereka dan tidak mudah terpengaruh dampak buruk media sosial. Sekian penelitian yang telah kami buat. Kiranya kita semua bisa mendapat pelajaran dari sini. Terima kasih.